Barang siapa yang punya anak, kemudian anak itu diberi nama Muhammad, maka dia dan anaknya insya Allah masuk surga. Karena kalau anak nama Muhammad itu nggak akan disiksa oleh Allah di neraka. Karena neraka itu tidak pantas menyiksa orang yang namanya sama dengan nama kekasihnya Allah. Makanya antum yang namanya belum ada Muhammadnya boleh ditambah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, di video ini kita sebenarnya bisa menilai kualitas dari para habib-habib ini yang sering mengatakan dirinya atau mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi justru mereka tidak mengetahui bagaimana hadis-hadis dari kakeknya sendiri. Kalau seandainya itu benar mereka sama sekali tidak mengetahui kualitas hadis, apakah itu sahih, maudhu ataupun dhaif. Sebagaimana di video kali ini teman-teman, ada seorang habib yang mengutip katanya sebuah hadis sahih teman-teman, yang Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki anak kemudian memberikan nama kepada anaknya dengan namaku, yaitu nama Muhammad, kemudian dengan tujuan untuk mencintaiku dan mengambil barokah dariku, maka dia dan anaknya akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu dikatakan bahwa hadis ini katanya dinilai oleh Imam Asy-Syuyuti sebagai hadis yang sahih. Teman-teman, hadis ini adalah hadis palsu, karena sesungguhnya ukuran seseorang masuk surga tidak ada hubungannya dengan nama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama. Bahkan kontradiksi juga yang kita lihat, banyak kok di kalangan mereka yang habib-habib ini tidak menamakan dirinya dengan nama Muhammad. Baik, kita simak dulu videonya teman-teman, dan nanti kita akan hadirkan di layar tentang penilaian hadis tersebut dari para ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang keutamaan nama Muhammad apalagi bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah hadis-hadis palsu semua. Baik, ini dia videonya. Nah, ini kita akan ambil keutamaan nama Muhammad daripada hadis-hadis yang sahih. Hadis sahih katanya. Hadis yang mau saya sebut ini hadisnya kata Imam Suyuti isnaduhu hasan, hadisnya hasan. Hasan. Nah, itu Nabi bersabda, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bi ismi kana huwa wa mauludu fil jannah. Barang siapa yang punya anak kemudian anak itu diberi nama Muhammad, hubban li, cinta sama aku, wa tabarrukan bi ismi, ngambil berkah daripada namaku, kana huwa wa mauludu fil jannah, maka dia dan anaknya insya Allah masuk surga. Barokahnya orang yang punya nama dengan nama Muhammad. Ini hadis. Nah teman-teman, itu dia videonya, kalian sudah simak, dan ini hadis palsu teman-teman. Saya akan tampilkan di layar teman-teman, kemudian saya akan tunjukkan bagaimana penilaian di antara para ulama. Ada beberapa hadis yang ternyata adalah hadis palsu teman-teman, yang mana hadis itu berbunyi di antaranya, barang siapa yang mempunyai 4 orang anak kemudian tidak memberikan nama salah seorang dari mereka dengan nama Muhammad, maka tidak masuk rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam hatinya. Kemudian hadis yang semisal dengan yang dibacakan oleh hadis yang barusan bunyinya seperti ini teman-teman. Barang siapa yang mempunyai anak kemudian diberi nama Muhammad dalam rangka mencari keberkahan atau mencintai Rasulullah SAW, maka dia dan anaknya akan berada di dalam surga. Itu seperti hadis yang dibacakan oleh habib tersebut. Kemudian hadis di atas ini dinilai palsu oleh banyak ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi dalam talqis kitab Al-Mawdu'at, kemudian Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munir, kemudian Syalbani dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah, dan ulama-ulama yang lainnya. Bahkan para ulama banyak yang mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memberikan nama Muhammad kepada anak kita, rata-rata hadisnya semuanya adalah
palsu teman-teman. Dan tentunya teman-teman, seorang dimasukkan ke dalam surga tidak ada hubungannya dengan sebuah nama. Banyak di antara nama-nama para sahabat Nabi yang nama depannya atau nama belakangnya atau nama tengahnya tidak ada nama Muhammadnya. Seperti misalkan Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi mereka dijamin masuk surga. Bahkan Bilal bin Abi Rabah, mana ada nama Muhammadnya di situ? Tidak ada sama sekali. Tapi yang bisa masukkan seorang ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla adalah terkait dengan amal solehnya. Bagaimana tauhidnya ketika di dunia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya tidak ada sama sekali urusannya seorang masuk ke dalam surga hanya dengan nama Muhammad. Apalagi hadis ini adalah hadis palsu semua teman-teman. Dan namanya hadis palsu tentu itu bukan perkataan dari Rasulullah SAW. Kalau kita menyandarkan sebuah hadis, apalagi kita meyakini bahwa hadis itu adalah hadis sahih, maka sesungguhnya kita telah berdosa atas nama Rasulullah SAW. Maka ancamannya sebagaimana yang sudah sering kita dengar, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka disiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Tapi kalau anjuran untuk membuatkan nama kepada anak-anak kita, keturunan kita dengan nama Muhammad ada. Bahkan ini adalah anjuran dari para ulama. Sebagaimana ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, silahkan memberi nama dengan namaku, ya, namun jangan berkunyah dengan nama kunyahku. Kunyahku adalah Abul Qasim. Maksudnya di sini hadis ini menjelaskan silahkan kalian kalau mau memberikan nama anak-anak kalian, keturunan kalian dengan Muhammad silahkan, itu bagus. Tapi kalau berkunyah dengan kunyah Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan. Kunyah itu adalah sebagai julukan. Misalkan kalian punya anak namanya misalkan Adam, maka kalian disematkan namanya dengan Abu Adam, ya. Atau kalian memiliki anak misalkan namanya Rudi, kemudian kunyah kalian adalah Abu Rudi, bapaknya si Rudi. Tapi kalau memberikan kunyah dengan kunyah sebagaimana kunyah Rasulullah SAW dengan Abul Qasim, ini tidak diperbolehkan. Ini khusus bagi Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah memberikan nama dengan nama Muhammad itu diperbolehkan. Bahkan banyak juga di antara keturunan para ulama, ya, yang bernama Muhammad, itu tidak kita ingkari. Akan tetapi meyakini ada keutamaan khusus jika memberikan nama anak kita dengan nama Muhammad. Apalagi sebagaimana hadis yang dikutip oleh Habib yang tadi, barang siapa memberikan nama anak-anaknya dengan nama Muhammad dengan tujuan untuk mencintaiku dan mencari barokah dariku, maka dia dan anaknya akan dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak benar karena hadisnya adalah hadis palsu. Maka ini yang menjadi keheranan bagi saya teman-teman, orang-orang yang sering mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi justru mereka tidak mengetahui bagaimana derajat hadis dari kakek mereka sendiri. Kalau seandainya benar Rasulullah adalah kakek mereka sendiri, ini yang aneh bagi kita. Maka sebenarnya teman-teman, orang-orang yang sering mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad, seharusnya mereka yang paling terdepan, ya, garda terdepan menjadi pembela sunnah-sunnah kakeknya sendiri. Kalau seandainya benar, ya, sekali lagi saya katakan kalau seandainya benar. Tapi justru sangat jomplang kita lihat teman-teman, ya, bagaimana ceramah para habib-habib ini sering mendongengkan cerita-cerita khurafat yang diambil dari kisah-kisah palsu, dari hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif. Ini yang aneh bagi kita. Sering mengaku dirinya keturunan Nabi Muhammad, tapi justru kebalikannya, nggak tahu bagaimana derajat hadis dari kakek mereka sendiri, Nabi Muhammad SAW. Ini yang sangat aneh bagi saya pribadi teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.